Hai teman-teman, kalian kenapa sih? Pingo, Pingi, Rabita, Bi, Bagis, Walabi, kalian kenapa? Hei. Ternyata kita salah ya Kak Dev. Aku jadi malu loh. Iya ya, kita terlalu sombong. Menyombongkan apa yang kita punyai. Kalau seperti ini, apakah kita masih bisa datang ke pesta Raja Negeri Damai? Kok sepertinya kita nggak layak untuk datang ke pesta? Teman-teman, inilah gunanya masa persiapan itu. Kalau mendadak langsung diadakan pesta, pasti kita semua nggak bakal bisa ikut. Karena hati kita yang nggak benar. Kita sombong, malas, bahkan hati kita bisa jahat juga loh. Yuk kita semua minta ampun ke Tuhan, supaya kita bisa mempunyai hati yang bersih. Wah, jadi lega ya rasanya. Yuk teman-teman, kita jaga hati kita supaya tetap bersih di hadapan Tuhan. Kalau begitu, sekarang kita ngapain dong? Kita harus melakukan apa? Bagaimana kalau kita membersihkan hutan kita aja? Kita buat hiasan yang indah supaya nanti kalau Raja Negeri Damai datang menjemput kita, dia senang karena tempat kita adalah tempat yang bersih dan nyaman. Iya, benar, setuju. Bingo, bagaimana kalau kita ambil peralatan untuk membuat boneka salju? Oke, siap ini. Ayo kita pergi. Pak Dev, kita izin pergi dulu ya. Oke, sekarang ayo teman-teman yang lain siapkan peralatan masing-masing dan kita akan mulai kerja bakti ya. Ayo semangat! Kak Adel. Ada Kak Shirley. Aku lagi main kentrung nih Kak. Oh, mau nyanyi apa Kak? Mau nyanyi lagunya Joel Kids. Ada bunyi handphone Kak. Handphonenya Kak Shirley. Aku nggak bawa handphone Kak. Oh berarti handphoneku Kak. Kita cek dulu ya. Iya. Oh, ada WhatsApp dari Kak Clarissa. Buat kita. Oh, buat kita? Kita baca ya. Oh iya. Untuk Kak Adel dan Kak Shirley, tolong bantu persiapan di Negeri Sejuta Kebaikan. Ada suara Kak. Kak Adel? Ada di Negeri Sejuta Kebaikan. Iya Kak. Wah, keren Kak. Selamat datang di negeri sejuta kebaikan. Ada suara apa tuh? Di sini ada misi yang harus kalian lakukan. Selamat mengerjakan. Misi Kak. Kita baca ya Kak. Iya. Misi pertama, berdoa. Oh iya bener Kak. Kita memang harus mengawali segala sesuatunya itu dengan berdoa. Bener Kak, tadi Iya. kita belum berdoa ya. Iya Kak. Berarti ini kita berdoa dulu Kak. Iya. Kak, kita ajak anak-anak Joel Kids yang di rumah ya, buat berdoa juga. Anak-anak Joel Kids yang di rumah, semuanya tutup mata, lipat tangan. Kita mau berdoa, oke? Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami masih bisa sekolah minggu. Hari ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami undang Tuhan hadir di setiap rumah kami dan menjamah kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat mencintaimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak Joel Kids katakan Amin. Yeay!
menyelesaikan misi tadi. Wah, berarti kita harus menyelesaikan setiap misi yang ada, Kak. Iya Kak, kita harus semangat. Oke, Kak, oke. Kak, ini tolong Oke. masukin tas dulu dong. Biar nggak hilang ya Kak. Iya, Kak, kita harus mengumpulkan semuanya. Sudah. Oke. Temukan penguin yang lagi, Kak. tersesat. Iya, Kak. Oh, itu, Kak. Ada misi baru. Misi, iya. Kita misi kedua. Temukan penguin yang tersesat. Hah, kita nyari di mana, Kak? Mana Kak? Di mana? Juga nggak tahu Kak. Kak, kita pakai ini. Oke, kita pakai ini. Mana ya? Mana, Kak? Ya, Kak Adel. Ah. Kita mau kemana nih Kak? Ada nyarinya? ada di sana ada jalan, di sana ada jalan. Mau pilih yang mana? Kayaknya ke sana aja deh Kak. Ke sana. Iya. Iya. Yuk kita jalan yuk. Kak, kok sepi ya, Kak? Iya nih Kak. Gimana kalau kita sambil nyanyi? Boleh tuh Kak, boleh. Iya, Setuju. Kak. Oke, Kak. Kita nyanyi ya, Kak. Sip. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, putar-putar. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, putar-putar. Oh kayaknya kurang semangat ya Kak. Iya, Kak. Kalau gitu adik-adik di rumah berdiri dong. Ikutan sama kita. Iya, Kak. Memuji Iya, Tuhan. Adik-adik. Siap? Ayo berdiri, berdiri. Kita mau gerak sama-sama ya. Semuanya tepuk tangan di atas. Jangan lupa senyum loh ya. Kayak kita ya Kak. Iya, Kak. Siap-siap ya. Lagi sama kakak. Di sini senang, Di sana senang, di mana-mana hatiku senang. di mana? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Mana senyumnya nih? Di sini senang, di sana Kita putar ya. di mana-mana hatiku Siap-siap. senang. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, putar-putar. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, putar-putar. Di sini senang. Di Sini senang, di sana senang, di mana? mana-mana hatiku senang. Di sini. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, putar-putar. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai, siap-siap, putar-putar. Kak, kok ada suara nangis ya? Kak Sherly nangis? Enggak, Kak. Kak Sherly lagi happy, lagi senang. Terus siapa Enggak. dong? Oh, kayaknya suaranya dari sana deh, Kak. Iya kan? Itu kita ke sana coba yuk Kak. Yuk. Yuk. Kak, Kak, itu ada penguin Kak. jangan-jangan ini penguin yang kita cari, Kak. Iya. Yuk kita Ayo sampai. Kak, kita samperin. Iya, Kak. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Iya, kamu kenapa? Jadi gini Kak, aku itu tersesat karena aku kehilangan sahabatku Pingo. Pingi, gak usah sedih. Kakak jadi inget deh, kakak punya sahabat juga loh.
Kalau kakak lagi kesusahan, sahabat kakak selalu menolong kakak. Kalau kakak lagi sedih, sahabat kakak selalu menghibur kakak. Wah, siapa tuh Kak sahabatnya? Tuhan Yesuslah sahabatku, Dia penolongku. Tuhan Yesus Allah Immanuel, Dia besertaku. Ku tak akan takut sebab Dia di sampingku. Ku tak bersedih sebab Dia menghiburku. Aku percaya hanya kepadanya, Dia Yesus sahabatku. Wah, bagus Kak lagunya. Pingi bisa nggak? Bisa ya? Kak Shirley bisa? Bisa. Kalau gitu kita memuji Tuhan bareng-bareng ya. Iya Kak, oke Kak. Adik-adik di rumah juga ikutan, oke? Kita mau belajar lagu baru. Judulnya Tuhan Yesus Sahabatku. Semua tepuk tangan di atas ya. Ikutin gerakan kakak-kakak dan Pingi juga. Tuhan Yesuslah sahabatku, Dia penolongku. Tuhan Yesus Allah Immanuel, Dia besertaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah sahabatku, Dia penolongku. Bisa nggak? Tuhan Yesus Allah Immanuel, Dia besertaku. Ku tak takut, ku tak akan takut sebab Dia di sampingku. Ku tak bersedih sebab Dia menghiburku. Aku percaya hanya kepadanya, Dia Yesus sahabatku. Lagi Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah sahabatku, Dia penolongku. Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus Allah Immanuel, Dia besertaku. Ku tak takut, ku tak akan takut sebab Dia di sampingku. Ku tak bersedih sebab Dia menghiburku. Aku percaya hanya kepadanya, Dia Yesus sahabatku. Pelan-pelan ya. Ku tak akan takut sebab Dia di sampingku. Ku tak bersedih sebab Dia menghiburku. Aku percaya hanya kepadanya. Dia siapa? Dia Yesus sahabatku. Lagi. Ku tak akan takut sebab Dia di sampingku. Ku tak bersedih sebab Dia menghiburku. Aku percaya pada siapa? Hanya kepadanya. Dia Yesus sahabatku. Dia siapa? Dia Yesus sahabatku. Dia siapa? Dia Yesus sahabatku. Yeay. Nah, Pingi nggak usah sedih ya. Kan kita semua punya Tuhan Yesus sebagai sahabat kita. Yeay. Hei Kak, Kak, ada suara. Kak Adel, Apa, dapat Kak? ini lagi, dapat Wah, koin lagi kita. Wah, Taruh simpen dulu Iya, Kak. Kak, oke. Nanti hilang loh kalau nggak Disimpan. disimpan. bisa. Misi yang ketiga, Kak, membantu ada suara Pingu lagi. menemukan bingung. Itu Kak, Misi baru. misi Ketiga, membantu Pingi mencari Pingu. Wah, Berarti kita harus membantu kamu Pingi untuk mencari Pingu. iya betul. Beneran Kak Shelly sama Kak Adel mau bantu Pingi untuk cari Pingu. Iya bener. Makanya Pingi nggak usah sedih lagi ya. Yuk kita cari yuk. Kesana. Sana ya. Aduh, Pingi. Kak Sherly nggak apa-apa. Pingi ayo kita bantu Kak Sherly. Iya, Kak Shelly nggak apa-apa. nggak apa-apa kok, Kak Sherly nggak apa-apa. Karena kan walau ku jatuh, gubrak. Walau ku jatuh, gubrak. Dijauhi teman, dijauhi
Adik-adik di rumah nggak boleh kalah sama Pinky dong. Pinky aja gerakannya keren. Oke, sampai tepuk tangan. Siap ya? Lauku jatuh, kubrak. Lauku jatuh, kubrak. Dijauhin teman, dijauhi teman, teman. Tapi siapa? Tapi Yesus nomor satu. Kayu salib kebanggaanku. Kemana-mana pun aku pergi. Siapa? Yesuslah hidupku. Hati dalamku jatuh, walauku jatuh, kubrak. Walauku jatuh, kubrak. Jauhin teman, dijauhi teman, teman. Tapi siapa? Tapi Yesus nomor satu. Kayu salib kebanggaanku. Kemana-mana pun aku pergi. Yesuslah hidupku. Tapi Yesus nomor satu. Kayu salib kebanggaanku. Kemana-mana pun aku pergi. Yesuslah hidupku. Siap-siap. Kemana-mana pun aku pergi. Kemana-mana pun aku pergi. Kemana-mana pun aku pergi. Siapa? Yesuslah hidupku. Yeay, beri tepuk tangan buat Tuhan. Kak. Itu. Kok ada yang mirip sama Pinky di situ, Kak? Di situ. Coba. Di situ. Tuh. Ya, itu. Nih. Coba kita ke sana yuk. Yuk ke sana. Siapa tahu itu Pinky. Yuk. Pinky, akhirnya aku menemukan kamu. Kak Shirley, kok aku terharu ya? Iya kak, kok jadi kita yang terharu ya kak? Tapi bersyukur ya Iya, Kak, Kak. akhirnya Pinky Pinky bisa dan- menemukan Pingo. Iya. Yeay. Terima kasih Kak Ali. Terima kasih Kak Adel. Sama-sama Pingo dan Pinky. Kak Shirley. Oke, Pingo dan Pinky, Kak Sherry sama Kak Adel mau melanjutkan misi dulu nih. Kalian tadi katanya mau cari bahan. Lanjut cari bahan ya. Kak Sherry sama Kak Adel harus pergi dulu. Dadah Pinky, dadah Pingo. Dadah Pinky, dadah Pingo. Kak, bajuku kok kotor semua ya kak? Iya Kak, Mm-mm. kayaknya tadi deh pas jatuh Kak. Oh iya, aduh gimana dong ini kak? Gak apa-apa Kak. Yang penting hati Kak Shirley selalu dibersihkan sama Tuhan. Oh, Tapi gak cuma hati Kak Shirley loh adik-adik, tapi hati kita semua, adik-adik semua yang di rumah, kita harus minta biar hati kita dibersihkan Dibersihkan. sama Tuhan. Iya Karena kak. kalau hati kita nggak bersih alias kotor, kira-kira siapa yang seneng ya Kak? Ini loh kak. Iblis. Please, adik-adik nggak mau kan? Bikin Gak iblis seneng. mau, gak mau kak. Nah, Kakak mau tanya, siapa di sini yang mau hatinya dibersihkan sama Tuhan? Saya kak, saya. Yang mau hatinya dibersihkan sama Tuhan, hari ini kita fokuskan hati kita buat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Hari ini kita mau sembah pakai lagu baru adik-adik. Di lagu baru ini dikatakan kita minta Tuhan membersihkan hati kita. Iya, Tuhan betul, Kak. membentuk hati kita biar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Seturut kehendaknya kak. Betul.
Yesus. Terima kasih Terima kasih buat hari ini. buat hari ini. Kami sudah Memuji dan dan menyembahmu. menyembahmu. Biarlah ini menyenangkan hatimu Tuhan. Sebentar lagi Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bicara Tuhan Pada setiap kami dan itu akan mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat mencintaimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Adik-adik, warga negeri sejuta kebaikan sangat bahagia karena mereka sudah sadar akan kesalahan mereka. Dan sekarang mereka sedang kerja bakti. Mereka akan membuat hutan yang mereka tinggali menjadi sangat cantik. Ayo, siapa adik-adik yang mau membantu warga negeri sejuta kebaikan? Yuk, kita ikuti Pingo dan Pingi. Katanya mereka mau ambil peralatan untuk membuat boneka salju. Wah, pasti seru sekali ya. Bekerja di langkahnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Adik-adik, lihatlah, warga negeri sejuta kebaikan sangat bersemangat mengerjakan pekerjaan mereka. Ada yang menyapu, ada yang memotong rumput. Pokoknya mereka harus buat hutan yang mereka tinggali semakin rapi dan cantik. Ayo teman-teman, semangat ya. Kita harus kerjain bareng-bareng biar cepat selesai. Oke, aku semangat banget nih. Monce, tolong dong bantuin aku angkat kayu ini. Oke Rabita, aku datang. Pingo, ini gimana sih? Kok susah sekali ya buatnya? Kamu harus sabar, Pingi. Kalau buru-buru, hasilnya akan gak baik loh. Teman-teman, bagaimana kalau aku cari pisang dulu buat makan siang kita? Kalian suka kan? Ide yang bagus, Mon. Iya nih, kita mulai lapar. Oke. Aku pergi dulu ya. Aku bawain pisang yang banyak banget biar kenyang. Oke, Mon, hati-hati di jalan ya. 1 hour later. Kok pada lemes kenapa nih? Katanya mau kerja sama biar cepat selesai. Kak Dev, aku lapar. Iya, aku juga, Kak Den. Loh, bukannya tadi Monce pergi ya cari pisang? Apa dia belum pulang? Sebentar, aku lihat coba. Kemana ya si Monce? Kok belum pulang-pulang? Paling Monce juga ketiduran. Dia kan malas kalau disuruh bersih-bersih. Wih, kamu nggak boleh gitu. Siapa tahu Monce lagi ada masalah. Katanya mau punya hati yang bersih. Kalau punya hati yang bersih, ya jangan punya pikiran buruk dong. Oh iya, maaf Rabita. Maaf teman-teman. Masa kita harus cari Monce lagi? Sudah, sebentar Kak Dev akan cari makanan buat kalian ya. Nih makan siang buat kalian. Sudah kalian makan dulu ya. Kak Dev sendiri yang akan cari Monce. Selesai makan, kalian selesaikan pekerjaan ini ya. Saling bantu ya. Semangat. Adik-adik, Monce kemana ya? Katanya tadi mau cari pisang. Kok malah ngilang? Kira-kira Kak Devina bisa menemukan Monce nggak ya?
Aku ke sana sekarang. Apa nanti ya? Kalau ke sana sekarang, kerjaannya belum selesai. Pasti aku nanti disuruh bantuin ini itu. Capek. Males juga sih sebenarnya. Tapi kasihan juga ya teman-teman. Nanti kelaparan kali ya. Aduh, kok aku jadi galau gini ya? Aku harus gimana nih? Aduh, Monce ini loh kebiasaan. Kok sukanya gini ya? Kan kasihan teman-teman yang lain kerja keras. Si Monce malah ngilang entah kemana. Sekarang aku harus cari Monce kemana lagi coba. Tapi ya biarinlah. Kan ada Kak Devina. Pasti Kak Devina siapin makan buat mereka. Aku di sini aja deh, santai. Nanti agak sorean aku baru balik ke sana. Siapa tahu pekerjaannya sudah selesai. Kan aku jadi santai. Kayaknya itu Monce deh di sebelah sana. Oh iya, benar-benar itu Monce. Aku mau lihat dari sini ah. Monce tuh lagi ngapain sebenarnya ya? Aku tuh males deh sama Rabita. Sukanya nyuruh-nyuruh. Aku kan gak suka disuruh-suruh gitu. Tapi kan kita harus punya hati yang bersih ya. Kalau aku gini, berarti aku jahat dong. Nanti aku gak bisa ikut pesta. Waduh, aku bingung. Aku harus gimana nih? Monce, kamu sedang apa di sini? Marah-marah gak jelas lagi. Kak Dev. Maaf Kak. Iya, kamu kenapa gak balik ke hutan buat selesaikan pekerjaanmu? Kamu gak mau capek ya? Iya, aku males Kak. Habisnya aku disuruh-suruh terus sama Rabita. Monce, bukannya pekerjaan membersihkan hutan itu adalah kesepakatan kita bersama yang harus kita kerjakan bersama-sama. Kalau Rabita menyuruh kamu, berarti dia memang butuh bantuan kamu. Tadi, kata teman-teman, kamu pergi mencari pisang. Kenapa tidak segera kembali, malah santai-santai di sini? Iya Kak, maaf. Tunggu, kemarin ada utusan Raja Negeri Damai memberikan persyaratan apa saja ya buat peserta pesta? Sebentar. Nah, ini di sini tertulis. Setiap peserta pesta harus bisa bertanggung jawab dan menyelesaikan setiap tugas sampai akhir. Kalau kamu seperti itu, kamu gak memenuhi syarat loh Monce. Apa kamu mau gak ikut pesta? Ya enggak Kak, aku mau ikut pesta. Maafin Monce ya Kak Devina. Maaf ya, aku mau balik buat bantuin teman-teman. Aku janji, aku mau kerjakan sampai selesai. Bener ya Monce, kamu gak boleh malas. Kamu harus selesaikan apa yang jadi tugas dan tanggung jawabmu. Ayo, kita segera kembali ke sana. Iya Kak Dev, ayo kita pulang. Monce segera bergegas menemui teman-temannya. Monce ingin segera menyelesaikan tugasnya. Teman-teman,
Maafkan aku ya. Aku salah. Aku malah santai-santai dan gak ikut bantu kalian membersihkan hutan. Maafin aku ya. Aku menyesal. Iya Monce, nggak apa-apa. Ayo kita kerjain lagi sama-sama. Pekerjaannya masih banyak loh. Teman-teman, ayo selesaikan ya. Kak Dev akan terus menilai kalian. Apakah kalian sudah memenuhi syarat peserta pesta atau belum? Kak Dev ingin semua kita bersama-sama datang ke Pesta Raja Negeri Damai. Adik-adik, ingat pesan hari ini ya. Kalian harus selalu bertanggung jawab dengan semua hal yang kalian lakukan. Dan jangan lupa selesaikan sampai selesai. Jangan malas, tetap semangat dan kita akan lihat bagaimana wajah negeri sejuta kebaikan setelah dibersihkan. Sampai jumpa. Selamat pagi adik-adik semua. Kameranya sebelah sini, Kak. Hah? Oh, kameranya di sini. Maaf adik-adik, saya selalu bersemangat. Selamat pagi semua anak-anak Joel Kids. Kita bertemu lagi dalam ibadah online Joel Kids. Nah, hari ini kita akan teruskan firman Tuhan yang 2 minggu yang seminggu lalu kita sudah ikuti. Yaitu dari serial firman Tuhan, Negeri Sejuta Kebaikan. Siapa yang sudah siap hari ini mendengarkan kelanjutannya? Angkat tangan, yeay, semua sudah siap. Hari ini kita akan lanjutkan firman Tuhan ini. Gimana caranya kita bisa ikut pestanya raja? Siapa yang kemarin masih ingat firman yang kemarin? Ada orang yang mau masuk pesta raja tapi salah kostum. Pasti ditolak. Nah, sekarang Kak Simon akan lanjutkan apalagi yang harus kita punya untuk bisa masuk ke pestanya raja. Yaitu sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita yang harus kita kembangkan supaya kita bisa masuk ke dalam pestanya raja. Hari ini Kak Simon akan memberi kalian suatu benda. Dan benda ini sangat berharga. Tada! Hari ini Kak Simon bawa sebuah koin emas, koin yang sangat berharga. Di Alkitab diceritakan ada 3 orang yang mendapatkan sesuatu yang berharga. Dia mendapatkan 5 talenta, mendapatkan 2 talenta, dan mendapatkan 1 talenta. Siapa yang masih ingat firman-Nya? Siapa? Oh, itu yang baju merah itu masih ingat itu pasti. Itu tidak pernah bolos sekolah minggu, luar biasa. Ada yang dapat 5, dapat 2, dan dapat 1. Hari ini Kak Simon akan cerita tentang talenta ini, digambarkan sebagai koin ini. Kita akan lihat 3 orang ini. Kenapa kok Tuhan pilih kasih ya, semesti kayaknya Tuhan itu tuannya sepertinya pilih kasih. Dari 3 orang ini cuman 2 saja yang diajak ikut masuk ke pesta tuannya. Yang 1 bahkan dikatain kamu hamba yang jahat, kamu hamba yang malas. Kenapa kok Tuhan ini cuman pilih 2 orang dari 3? Padahal mereka diberi masing-masing talenta. Kayaknya Tuhan ini pilih kasih. Tapi kita lihat ya, kita lihat cerita keseluruhan ceritanya, maka kita akan tahu kenapa Tuhan ini pilih cuma 2 dari 3 orang ini. Siapa yang sudah siap? Semua siap? Benerin dulu bajunya, benerin dulu, pada melorot semua itu. Oke, benerin dulu. Duduk yang tenang, kita akan siap, firman-Nya ada. Nah, kita akan bahas tentang tanggung jawab. Tuhan memberikan kepada kita sebuah tanggung jawab menurut kesanggupan kita dan porsi kita masing-masing. Jadi kita harus kerjakan tanggung jawab ini. Seperti tadi Kak Simon sempat bilang, kita akan ketemu 3 orang yang tuannya hanya pilih kasih adik-adik. Cuman hanya 2 yang diajak ikut pesta. Kita baca ya, kita baca di kitab Matius 25 ayat 14 sampai 30. Diceritakan bahwa ada seorang tuan yang hendak pergi keluar kota. Dan tuan ini mempunyai harta yang banyak dan harta ini diserahkan kepada ketiga hambanya. Diambil dari berangkasnya, diambil uang yang ada, diambil talenta yang ada.
Dan dia beri talenta-talenta ini kepada 3 hambanya. 3 hamba ini mempunyai kesanggupan sendiri, mereka punya kekuatan sendiri-sendiri. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, dan ada yang diberi cuman 1. Tapi Tuhan ini tahu bahwa 3 orang ini punya kesanggupan yang berbeda. Yang diberi 5, pasti hamba yang dapat 5 ini punya kemampuan untuk mengerjakan 5 talenta. Yang diberi 2 juga sama, dia pasti punya kekuatan untuk mengerjakan 2 talenta. Dan yang punya 1, yang diberi 1, tuannya juga percaya bahwa 1 talenta ini bisa dikerjakan oleh hamba yang ketiga. Nah, kita lihat ya, apa yang terjadi ketika hamba-hamba ini diberikan talenta-talenta dari tuannya. Kita lihat hamba yang pertama. Hamba yang pertama diberi 5 talenta. Nah, ini dia. Kamu dapat 5 talenta kan? Kamu mau ngapain? Coba cerita. Wah, aku dikasih 5 talenta nih sama bosku, sama tuanku. Aku harus bertanggung jawab. Dia sudah mempercayakan 5 talenta ini ke aku. Betul. Aku mau ngapain ya? Aha, aku ada ide. Ya, aku pergi dulu ya. Adik, dia langsung pergi. Dia segera pergi. Tapi Alkitab juga bisa bahwa orang hamba yang dapat 5 talenta, ketika dia terima talenta, dia segera pergi menjalankan 5 talenta itu. Kita panggil hamba yang kedua, ya. Hamba yang kedua dia dapat berapa, adik? Dapat 2 talenta. Nah, hamba yang kedua, kamu dapat 2 talenta. Kamu lebih sedikit daripada yang 5. Sekarang kamu ngapain dengan 2 talenta ini? Coba cerita. Iya sih, aku cuma dikasih 2 talenta sama 2 tuanku. talenta. Cuma karena Tuhanku sudah mempercayakan ini kepadaku, aku juga akan memberikan yang terbaik. Luar biasa. Oke, aku ada ide. Oke, aku segera pergi dulu ya. Dadah. Dadah. Adik-adik, ternyata 2 orang tadi ketika terima talenta, yang dapat 5 dan yang dapat 2, mereka segera pergi menjalankan talentanya. Dan hamba yang punya 5 dan 2 talenta ini memang nanti di ujung cerita tuannya akan sayang dengan mereka. Karena mereka apa? Karena mereka terima talenta ini, mereka segera keluar dan mengerjakan talenta itu. Tanggung jawab yang kita terima, kita harus kerjakan dengan segera. Jangan, ini masih hari Minggu Kak, Senin saja. Gak boleh. Kalau Tuhan sudah berikan tanggung jawab kepada kita harus segera jalankan tanggung jawab itu. Jangan bilang, Kak Senin ya Kak, nanti jam 5 sore. Harus segera. Yang pertama, kalian harus tahu, ketika kita terima talenta, segera jalankan. Kalian punya talenta, misalnya apa? Kalian pintar bernyanyi, pakai suara kalian untuk memuji Tuhan. Kalian pintar, kalian punya teman yang banyak, telepon mereka, teman mereka, beri penghiburan kepada teman-teman. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita harus segera dilakukan. Tapi adik-adik kita kan katanya ada 3 orang ya, 3 hamba ya. Kita sudah dengar yang 5 dan 2 talenta. Yang 1 orang lagi yang dapat 1 talenta kemana ya, kok gak datang-datang ya? Mana ya? Kamu ngakit-ngakitin adik-adik aja. Kamu ngapain di situ? Kamu kan dapat talenta juga kan? Iya, tapi aku cuma dapat 1. Tuh. Terus mau ngapain kamu sama 1? Tahu nih? Aku tanamin aja deh. Aku tanam aja nih. Juga buat apa juga cuma 1? Buat apa? Loh. Ya aku tak nanam dulu ya talentanya ya. Loh, adik-adik. Yang 2 orang tadi kayaknya mereka kan senang kan? Mereka dapat talenta, mereka senang dan mereka kerjakan. Tapi yang 1 hamba terakhir ini kok sepertinya sebel ya. Suaranya kok dengar sebel ya. Dan katanya talenta yang 1 tadi mau ditanam, memang itu biji mangga bisa ditanam. Kan talenta kan adik-adik, kenapa ditanam di dalam tanah? Kita lihat ya, nanti habis ini apa sih yang terjadi dengan mereka bertiga?
Apa sih yang terjadi dengan 5 talenta, yang terjadi dengan 2 talenta, dan yang terjadi dengan 1 talenta ini? Siapa yang percaya bahwa 5 talenta bisa berkembang dengan baik? Kayaknya begitu ya. Siapa yang percaya kalau talenta ini ditanam di dalam tanah bisa jadi pohon talenta? Kayaknya nggak mungkin deh. Tapi tunggu dulu, ceritaan firman Tuhan belum selesai. Kita lihat setelah ini apa yang terjadi dengan 3 orang ini. Ya, tunggu dulu di situ, kita dengarkan lagi. Nah adik-adik, kita tadi sudah melihat 3 hamba ini. Ada dapat 5, dapat 2, dan dapat 1. Dan hari ini Kak Simon dengar mereka akan kembali ke tuannya. Kira-kira mereka bisa menghasilkan berapa ya? Coba katanya mau datang nih yang lah ini. Kamu kan yang dapat 5 talenta kan? Iya, betul. Kayaknya lebih dari 5 talenta deh. Kamu dapat berapa tuh? Itu 10. 10 adik-adik. Dari 5 talenta dikembangkan jadi 10. Dan Kak Simon dengar kamu dipuji sama Tuanmu. Kamu hamba yang baik dan setia. Kamu diajak ikut pesta Tuanmu. Kamu ditunggu. Silakan. Yang 5 jadi 10 adik-adik. Kita coba lihat yang hamba yang kedua ya. Nah kita tunggu hamba yang kedua yang dapat 2 talenta. Apakah dia bisa dapat 4 talenta? Nah ini dia nih, orangnya datang. Sebentar. Kayaknya kok sama ya adik-adik sama yang pertama ya? Bukan ya, bukan. Nah, kamu yang dapat 2 talenta bukan? Sekarang dapat? Wow, jadi 4 talenta adik-adik. Berarti dia bisa mengembangkan talentanya. Dan kamu juga dikatakan sama Tuanmu, kamu hamba yang baik dan setia. Kamu dipanggil buruan masuk ke pesta Tuanmu. Silakan, jalan. Dadah. 2 talenta menjadi 4 talenta. Gimana yang 1 talenta? Kita lihat ya. Nah, hamba yang terakhir adik-adik. Hamba yang cuma dapat 1 talenta. Hamba yang tadi nakal keluar dari berangkas dan katanya dia nggak mau kerjakan talentanya karena cuma dapat 1. Katanya mau ditanam di dalam tanah. Nah, kira-kira tuannya gimana ya? Nah, ini orangnya datang. Hai. Kamu dapat 1 kan ya? Terus kenapa tidak saya temanmu tadi? Ada yang dapat 5 tambahan, ada 2 tambahan, kamu dapat 1. Ya cuma aku dapat 1 doang sih. Ya udah aku tanam aja. Ini hasilnya nih. Terus mau balikin? Iyalah mau kembaliin. Aku dengar kamu bakal dimarahi sama Tuhan loh kamu loh. Karena kamu tidak berhasil bertanggung jawab sama talentanya. Yang benar. Beneran, serius. Kamu coba ke sana, ketemu Tuhan kamu dulu. Katanya kamu akan dihukum. Aduh, gimana? Coba kamu ketemu Tuhan dulu. Sana tuh. Iya, ke sana, ketemu Tuhan dulu. Teman dulu. takut. Yang 2 teman kamu jadi sana. Teman dulu. Ketemu tuh. Coba dulu. Nah, adik-adik, kayaknya hamba yang ketiga ini bakalan dihukum sama tuannya. Karena hamba yang pertama dan kedua dari 5 menjadi 10. 2 menjadi 4. Yang terakhir yang cuma dapat 1 talenta karena dia takut, dia malas, dia cuma simpan di dalam tanah dan dia akan dihukum. Dibawa ke kegelapan di mana ada ratapan dan kertak gigi. Benar. Hamba yang ketiga dibawa ke kegelapan. Sedangkan hamba yang pertama dan kedua diajak masuk ke pesta raja. Nah adik-adik kita sudah lihat 3 hamba ini. Mereka diberikan perintah dari Tuhan mereka untuk mengerjakan talenta mereka. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Menurut kesanggupan mereka. Tapi hanya 1 perintah buat mereka. Kerjakan talentamu. Seberapa banyak, seberapa kecil talentamu, Tuhan ini memberi perintah kepada 3 hambanya, kerjakan talentamu. Dan 2 hamba yang pertama, mereka mengerjakan dengan baik, dan mereka diangkat, diajak untuk masuk ke dalam pesta tuannya. Tapi hamba yang terakhir yang cuma dapat 1 talenta,
Dia simpan di dalam tanah, hamba ini dihukum oleh tuannya. Hari ini adik-adik, kita semua diberikan talenta oleh Tuhan di dalam hidup kita. Kak Simon diberi talenta, kalian diberi talenta. Hari ini kita kerjakan sama-sama talenta ini sebagai tanggung jawab kita. Selain itu, kita juga diberi perintah dari Tuhan, talenta ini harus dikerjakan supaya menghasilkan lebih banyak lagi. Perintahnya ada di dalam Alkitab. Kita diberikan perintah di dalam Alkitab, maka dari itu kita harus baca Alkitab tiap hari. Kita harus belajar Alkitab, kita tahu perintahnya. Oh, hari ini Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoa buat mereka. Perintah itu sebagai tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Kita punya musuh adalah orang memusuhi kita harus berdoa buat mereka. Atau kalau kita punya talenta dan Tuhan berkata, kasihilah sesama manusia. Kita punya sesuatu barang, punya sesuatu makanan, kita harus bagi kepada mereka. Kerjakan talentamu supaya hidup kita berbuah dan menghasilkan buah yang banyak. Dan ujung-ujungnya kita akan diajak Tuhan untuk ikut ke dalam pestanya Raja. Hari ini sebelum kita berdoa, Kak Simon akan ajak kalian nyanyi satu lagu. Lagu ini memberkati sekali, dikatakan, aku ada hari ini karena kasih sayang-Mu Tuhan. Dan aku ada hidup hari ini karena kemurahan-Mu. Jadi kalau kita punya talenta hari ini, itu semua karena kasih sayang Tuhan. Kita ikuti lagu ini ya. Aku ada saat ini, aku hidup hari ini, hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Sekali lagi kita nyanyikan ya adik-adik ya. Aku ada saat ini, aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hari ini, kalau hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan lewat online, semua karena anugerah Tuhan. Dan kalau hari ini kita punya talenta, semua karena kemurahan Tuhan. Jangan sia-siakan kemurahan Tuhan. Pakai waktu kita, pakai talenta kita sebagai tanggung jawab yang harus kita berikan kembali kepada Tuhan. Hari ini Kak Simon akan berdoa buat kalian, supaya kita bisa dengan kuat mengerjakan talenta kita. Tutup mata kalian, kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau baik kepada kami. Dan karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu, Kau berikan kami sebuah talenta sebagai tanggung jawab yang supaya kami bisa kerjakan, menghasilkan buah bagi kami, bagi sekeliling kami dan bagi kerajaan surga. Tuhan Roh Kudus, bantu kami mengerjakan talenta ini, berkembang, berbuah, dan menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan yang baik, yang menjagai kami dan membuat kami berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dan semuanya katakan, amin. Kita akan ketemu minggu depan dengan firman Tuhan yang lebih baik. Dalam nama Yesus, shalom, bye-bye. Hai adik-adik. Hai teman-teman. Ketemu lagi dengan kita. Kita ada di session apa, NJ? Doa bagi Bangsa. Doa bagi bangsa. Apakah adik-adik di rumah masih semangat berdoa buat Indonesia?
Masih? NJ masih semangat gak? Masih. Semangat ya? Yes. Kita akan terus berdoa buat bangsa kita. Kak, kenapa kita terus berdoa? Kita memang harus terus berdoa. Supaya apa? Kembali lagi Kak Yanti mau ingatkan, cawan doa kita terus penuh di hadapan Tuhan. Dan cawan kejahatannya 0, bahkan habis semuanya. Oke ya? Adik-adik semua setuju? Sekarang Kak Yanti mau tanya, siapa yang tahu binatang yang dibilang paling kuat? Binatang apa NJ? Apa ayo? Nggak tahu. Siapa yang tahu binatang singa? Tahu ya? Singa ditakuti karena apa? Galak. Oh galak. Selain karena galak, suaranya menggelegar. Kalau singa lagi berdiri di atas bukit dan dia mengaum, wah suaranya menggetarkan semua binatang-binatang yang lain, membuat mereka ketakutan. Nah, hari ini kita akan berlaku yang sama. Tuhan memberi kita apa? Mulut. Hari ini kita mau pakai mulut kita untuk mengaum. Bukan berarti untuk wah gitu, bukan. Tapi kita akan mengucapkan firman Tuhan. Betul, kita akan menyanyi. Kita akan juga berdoa buat Indonesia. Setuju ya NJ ya? Setuju Kak. Di Alkitab juga diceritakan satu orang yang waktu itu dia dalam keadaan buta. Siapa nanti ya? NJ bisa tebak nggak? Dia buta dan dia terus menerus berteriak gini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayo, tahu enggak? Siapa dia? Siapa dia? Bartimeus. Walaupun di tengah kerumunan banyak orang, dia terus berteriak. Dan akhirnya Tuhan Yesus menoleh ke Bartimeus. Dan yang terjadi, Bartimeus menerima mujizat. Bartimeus diselamatkan. Hari ini kita akan berdoa buat bangsa Indonesia. Kita akan deklarasi sebisa mungkin adik-adik di rumah. Ayo kita bangkit berdiri. Kita satukan kekuatan dengan mama, papa, kakak, adik, siapapun yang di rumah. Bergandengan tangan. Kita mau deklarasi buat Indonesia. Kita mau minta belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kita. Amin. Biar kemuliaan Tuhan terus ada atas bangsa Indonesia. Dan bangsa kita mengalami lawatan Tuhan. Amin ya. Ayo kita siap-siap berdoa. Ayo bangkit berdiri semua. Yang masih duduk, ayo berdiri. Ayo berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu. Biar belas kasihan-Mu Bapa memenuhi tempat ini. Nanti ada teman-teman kita yang akan deklarasi. Ada kakak-kakak juga yang akan berdeklarasi sama-sama. Kita mengaum hari ini. Mengaum untuk keselamatan Indonesia. Kita akan mengaum untuk Tuhan memulihkan bangsa kita. Tuhan membebaskan bangsa kita dari semua bencana yang tidak enak ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami datang kembali kepadamu Tuhan. Tuhan, kami bawa bangsa kami. Kami bawa Indonesia ke hadapan-Mu. Tuhan, hamba mintakan belas kasihan-Mu turun atas Indonesia. Kami mintakan belas kasihan-Mu turun atas negeri kami Tuhan. Lawat bangsa kami. Lawat bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yuk kita mau nyanyikan sama-sama. Biar belas kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan Tuhan, Indonesia aman, Indonesia sehat, Indonesia makmur Tuhan, dan Indonesia adalah milik-Mu Tuhan. Maka tidak ada kuasa jahat yang mampu masuk ke Indonesia Tuhan. Indonesia terbebas dari segala bencana dan penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus akan ada lawatan terbesar yang terjadi buat Indonesia. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersepakat hati, kami mintakan keselamatan untuk Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kepada Tuhan, Engkau yang usir semua segala sakit penyakit, virus apapun yang ada di Indonesia. Kami mintakan di dalam nama Tuhan Yesus pergi dari Indonesia. Indonesia diselamatkan, Indonesia sembuh dari apapun segala sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mintakan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus berkat yang dari Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Indonesia dibebaskan dari segala kemiskinan Tuhan. Indonesia dibebaskan dari segala kebodohan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya terjadi. Amin, amin, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Indonesia diselamatkan Tuhan. Tidak ada lagi bencana dan virus apapun yang masuk ke Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Indonesia diselamatkan. Sama-sama lagi katakan biar belas kasihan. Indonesia Biar belas kasihan-Mu Doa dalam Bapa. nama Yesus, Indonesia menjadi biji matamu, menjadi kesayanganmu, diberkati dari ujung barat sampai
Kami mau sepakat Tuhan, biar kota Semarang dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kami mau sepakat Tuhan, biar Indonesia dipenuhi api kemuliaan Tuhan. Kiarana rama syaka yala rama syika rama yala rama syaka. Amin. Amin Tuhan. Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu atas bangsa Indonesia Amin, dan kota Tuhan. Semarang, supaya bangsa Indonesia dan kota Semarang selalu dijagai Tuhan Ya, dari Tuhan. segala bencana, supaya semua bencana ditolak dan kembali ke Amin. tempat asalnya Tuhan, Amin, supaya Tuhan. tidak ada sakit penyakit Amin. yang mau masuk ke Indonesia Tuhan. Amin, Tuhan. Lindungi kota Semarang supaya kota Semarang selalu di tangan-Mu Tuhan, dan Amin, bangsa Tuhan. Indonesia Tuhan. Kami Amin. berdoa untuk virus ini Tuhan, supaya virus ini cepat selesai Tuhan, Amin, dan amin. kami bisa kembali untuk sekolah minggu Tuhan. Amin, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mendengar setiap doa kami. Engkau Tuhan yang mendengar setiap deklarasi kami Tuhan. Kami percaya semua akan terjadi seperti yang Engkau tetapkan Tuhan. Semua akan terjadi seperti kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau tetap berdoa. Biar kami jadi pasukan-pasukan-Mu yang tetap berdiri buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, terus beri dalam hati kami, hati yang terus mau berdoa dan membawa bangsa ini naik ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, lawatan terbesar akan terjadi. Kami percaya Tuhan, pemulihan akan segala sesuatu akan segera terjadi atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya Indonesia mendapat perkenanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang percaya sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, kita ada di penghujung akhir acara ibadah online Joel Kids hari ini ya. Kak Entis terus berdoa buat kalian tetap semangat, kalian tetap mencintai Tuhan. Jangan lupa baca Alkitab, jangan lupa tetap berdoa di rumah. Doakan mama papa, doakan semua, doakan juga buat Indonesia, jangan lupa ya. Kak Entis akan ingatkan lagi buat adik-adik kelas balita, mulai hari ini ya diganti jam tayangnya jam 11:30 siang ya. Jangan lupa kalian yang punya adik-adik yang masih kelas balita, ikuti ibadah online juga jam 11:30 siang. Dan kalian mau belajar lagu-lagu baru dari Joel Kids? Di sini ada link yang baru yang bisa kalian akses, kalian bisa buka di Joel Kids Ministry. Ya, kalian bisa belajar lagu-lagu di situ, kalian dengarkan lagi firman-firman yang kakak-kakak sampaikan. Biar apa? Itu menguatkan roh kita, menguatkan roh yang di dalam kita. Jangan lupa juga olahraga, biar badan kita tetap sehat. Amin. Oke, ya kita akan selesaikan ibadah kita. Kita akan berdoa lagi sekali lagi. Yang dipercaya berkat Tuhan berlimpah buat hidup kalian. Yuk semua sekali lagi bangkit berdiri. Kita kedangkan tangan, kita angkat tangan. Tuhan, kami sangat mengucap syukur buat anugerah-Mu. Terima kasih buat pagi ini Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh kenal dengan Tuhan sekali lagi, dan kami boleh berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Kau hadir di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya biar damai-Mu, kasih setia-Mu turun atas hidup setiap kami, turun atas keluarga kami Tuhan. Kami berdoa buat mama papa kami Tuhan, berkati pekerjaan mereka. Kami percaya tidak ada yang tidak berhasil dalam hidup kami, karena Engkau Tuhan yang menjanjikan masa depan yang cerah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, berkati hari-hari libur kami Tuhan. Kami percaya kami ada tetap di tangan-Mu Tuhan, kami tetap ada di hati-Mu, dan kami ada dalam pikiran-Mu Tuhan. Beri kami kesehatan, kekuatan, tidak ada yang sakit di antara kami Tuhan. Kami percaya kami terima semua yang terbaik. Kami perkatakan kami adalah kepala dan kami bukan ekor. Kami akan terus naik dan kami tidak akan pernah turun. Kami akan terus menjadi berkat Tuhan, karena jatah kami adalah menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Tuhan Kau memberkati setiap kami, memberkati semua yang melayani pagi hari ini Tuhan. Kau yang memberkati dengan berlimpah-limpah. Dan pagi ini kami terima semua berkat yang terbaik dari kerajaan surga turun atas hidup kami. Berkat dari kasih Allah Bapa turun menyertai setiap kami. Persekutuan dengan Tuhan Yesus ada terus bersama dengan kami, dan penyertaan Roh Kudus terus sampai kami Tuhan bertemu dengan Engkau di awan-awan. Buat hati kami mencintai Engkau, buat hati kami tetap kuat
dan percaya kepadamu Tuhan. Dan terus bawa kami ke dalam pesta yang kau sediakan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang diberkati, semua akan sama-sama katakan, amin. God bless you, Tuhan Yesus memberkati.